channel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Namun pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sebastian Gutong. Saya dari program studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan kelas 5A. Baik, saya akan menjelaskan mengenai permintaan akan jasa audit dan asuransi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai permintaan akan jasa audit dan asuransi. Permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Pengertian auditing: pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Melakukan audit dengan cara yaitu harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar atau kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Pengertian bukti. Bukti atau evidence adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang audit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun beberapa bukti informasi yang dapat dilihat, yaitu yang pertama, kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien. Yang kedua, komunikasi tertulis dengan pihak luar konfirmasi. Yang ketiga, observasi oleh auditor. Yang keempat, data elektronik dan data lain tentang transaksi. Tujuan audit. Auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencakupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Perbedaan antara akuntansi dan auditing. Akuntansi yaitu suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan yang membuat laporan keuangan yang dicocokkan dengan general ledger dan jurnal sampai ke bukti. Auditing yaitu suatu proses untuk menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Adapun mempunyai sifat analisis karena auditor memulai ketahapan audit dari angka yang berada di bukti, jurnal, buku besar, dan menjadi laporan keuangan. Aspek ekonomi dalam permintaan akan auditing. Suatu bank yang memberikan pinjaman memberikan suku bunga yang mana ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama suku bunga bebas risiko. Suku bunga yang dapat diperoleh bank dengan berinvestasi dalam surat utang negara selama jangka waktu yang sama dengan pinjaman usaha. Suku bunga bebas risiko adalah suku bunga pinjaman di mana peminjamnya tidak akan gagal memenuhi kewajiban apapun. Yang kedua, risiko bisnis bagi nasabah. Perusahaan tidak sanggup melunasi pinjamannya karena kondisi-kondisi ekonomis ataupun bisnis, seperti resesi, keputusan yang buruk, atau persaingan yang tak terduga, dan lain-lain. Yang ketiga, risiko informasi. Informasi yang melandasi keputusan risiko usaha dibuat tidak akurat. Penyebabnya, kemungkinan risiko informasi adalah kemungkinan laporan keuangannya tidak akurat. Risiko informasi yang dialami oleh para pengambil keputusan dapat terjadi karena yang pertama, jauhnya informasi. Jauhnya informasi membuat hubungan yang tidak dekat atau adanya gap antara penerima dan pemberi informasi. Seorang pengambil keputusan tidak mungkin mengetahui seluruh informasi secara langsung, sehingga informasi yang didapat diterima dari pihak lain. Karena itu, peluang kemungkinan informasi yang salah lebih besar. Yang kedua, keberpihakan atau bias dan motif si penyedia. Sikap memihak dan motif lain yang melatar belakangi pemberian informasi. Misalnya, manajer keuangan melaporkan profit yang tinggi untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, data yang berlebihan.
Jumlah transaksi sangat banyak sehingga memungkinkan informasi yang dicatat tidak tepat. Yang keempat, transaksi pertukaran yang kompleks. Transaksi perusahaan yang kompleks antar organisasi yang membuat transaksi lebih sulit dicatat dengan tepat. Contohnya menggabungkan dan mengungkapkan dengan tepat hasil operasi anak perusahaan dalam industri yang berbeda. Cara mengurangi risiko informasi yang pertama, verifikasi informasi oleh pihak pemakai. Memperoleh informasi tentang keandalan dan reliabilitas secara langsung. Misalnya, pemegang saham melakukan verifikasi atau audit sendiri, pihak bank melakukan verifikasi sendiri, petugas pajak melakukan verifikasi sendiri, dan lain-lain. Cara ini tidak praktis dan tidak efisien dari segi biaya. Yang kedua, pemakai berbagi risiko informasi dengan manajemen. Menanggung risiko informasi secara bersama-sama dengan manajemen. Misalnya jika informasi tidak benar, pemakai dapat menuntut manajemen. Namun, dalam praktiknya pihak yang merugi tidak selalu berhasil menerima penggantian atas kerugian yang dideritanya. Yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Dilakukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik sebagai pihak independen. Cara ini praktis, murah, efisien, dan efektif. Hendaknya, perusahaan menggunakan jasa akuntan publik untuk verifikasi laporan keuangannya. Pengambilan keputusan dapat memanfaatkan hasil audit dengan asumsi lengkap, akurat, dan tidak bias. Jika laporan tidak benar, auditor dapat dituntut baik. Jasa asuransi. Yang pertama, jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang dapat meningkatkan mutu informasi keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai pengambil keputusan. Yang kedua, jasa atestasi. Jasa atestasi atau attestation service adalah jenis jasa asuransi di mana kantor akuntan publik mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama audit atas laporan keuangan historis, yang kedua atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, yang ketiga telaah atau review laporan keuangan historis, yang keempat jasa atensi mengenai teknologi informasi, yang kelima jasa atensi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Yang ketiga itu jasa non-assurance. Jasa non-assurance merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan, atau bentuk lain dari keyakinan. 3 contoh dari jasa non-assurance adalah yang pertama jasa akuntansi dan pembukuan, yang kedua jasa pajak, yang ketiga jasa konsultasi manajemen. Hubungan antara jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-assurance yang pertama itu adalah jasa audit. Jasa audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, ataupun produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Yang kedua, jasa atestasi merupakan salah satu jenis jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Jasa atestasi diberikan untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang sesuatu pernyataan atau asersi suatu satuan usaha telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada jasa non-assurance. Pelayanan atau jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Jasa ini dapat disediakan oleh kantor akuntan publik atau para profesional dari berbagai bidang lainnya. Jenis-jenis audit. Yang pertama, audit operasional. Audit ini bertugas mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas setiap prosedur dan metode operasi organisasi. Dalam audit operasional, penelaahan yang dilakukan tidak hanya dalam bidang akuntansi saja, namun dapat mencakup evaluasi struktur organisasi perusahaan tersebut, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lainnya. Mengevaluasi secara objektif audit operasional jauh lebih sulit dibandingkan dengan audit ketaatan dan audit laporan keuangan. Yang kedua, audit ketaatan atau compliance audit. Audit ini bertugas memeriksa untuk mengetahui apakah prosedur
aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel di organisasi tersebut. Berikut contoh-contoh audit ketaatan untuk perusahaan tertutup. Yang pertama, menentukan apakah personel akuntansi sudah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, memeriksa perjanjian kontraktual dengan bankir untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengikuti persyaratan hukum. Yang ketiga itu ada audit laporan keuangan atau financial statement audit. Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Hasil audit laporan keuangan adalah opini auditor yaitu unqualified opinion, qualified opinion, disclaimer opinion, dan adverse. Jenis-jenis auditor. Yang pertama itu auditor eksternal. Auditor eksternal melakukan audit sesuai dengan hukum atau aturan tertentu dari laporan keuangan perusahaan, entitas pemerintah, badan hukum lain ataupun organisasi, dan independen terhadap entitas yang diaudit. Yang kedua, auditor badan akuntabilitas pemerintah. Auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi pemerintah. Auditor internal pemerintah bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP guna melayani kebutuhan pemerintah. Yang ketiga, IRS atau auditor pajak merupakan auditor di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Auditor ini memiliki tugas khusus untuk melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu apakah telah melakukan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangannya yang berlaku atau belum. Yang keempat, auditor internal, suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan pembahasan di atas menjelaskan bahwa auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Adapun tujuan audit yaitu memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencakupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi itu sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Jasa asuransi terbagi 3, yaitu jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-asuransi. Audit dapat dibedakan menjadi 3, yaitu audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan. Adapun jenis-jenis auditor yaitu auditor eksternal, auditor badan akuntabilitas pemerintah, auditor pajak, dan auditor internal. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih.